Jumpa lagi di acara Kick Andy Double Check. Kick Andy Double Check mengundang tokoh-tokoh yang pernyataannya menimbulkan pro dan kontra, pernyataannya menimbulkan perdebatan, pernyataannya menimbulkan kontroversi, dan banyak sekali tudingan-tudingan yang mungkin beredar di sekitar tokoh tersebut yang harus dijawab karena ini menyangkut keinginan publik untuk mengetahui pokok-pokok pikiran atas semua pernyataan yang dia sampaikan di masyarakat. Siapa tokoh kita kali ini? Sebelum saya undang ke panggung ini, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya tanya. DPR yang buat. Ya, kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara. Hakim itu punya keberanian. Ya, itulah tokoh yang akan menjadi tamu Kick Andy Double Check kali ini. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Profesor Dr. Mahfud MD. Pak Mahfud. Mas Andi. Terima kasih sudah mau hadir. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Yuk. Pak Mahfud, belakangan ini Anda menjadi pembicaraan di media sosial. Oh ya? Iya. Karena Anda dianggap terlalu banyak berkomentar untuk semua hal. Pertanyaan pertama, apakah Anda tahu bahwa Anda jadi pembicaraan di media sosial? Tahu tapi tidak ingin peduli gitu. Karena Kenapa? itu kan Anda kok baru bertanya ini. Waktu saya hakim MK dulu, saya selalu banyak menyelesaikan masalah melalui media sosial. Karena kalau tidak diangkat ke publik dengan kalimat saya, terkadang perkara bisa hangus, bisa ditekan, bisa macam-macam. Kita perlu dukungan publik untuk sesuatu yang benar. Persoalannya apakah yang saya angkat di media sosial itu benar apa tidak? Nah, tinggal itu. Kalau itu kan bukan hal baru. Anda lihat saja misalnya follower saya tuh lebih dari 4 juta karena media sosial saya itu cukup laris gitu ya. Dan kadangkala menjadi sumber berita dari media-media mainstream. Apalagi medsos, bahwa ada yang membelokkan atau apa ya enggak ada apa-apa bagi saya. Itu kan biasa, ini demokrasi. Sejauh itu pembelokannya bukan ke arah hukum pidana ya. Kalau hukum pidana kan tidak boleh. Kalau cuma beda pendapat lalu berkomentar ini, itu bagi saya tuh sehari-hari. Karena saya juga suka mengomentari orang. Kenapa saya harus marah kalau dikomentari orang? Itu oke aja silahkan. Setuju boleh, tidak setuju boleh. Jadi ini komentar-komentar Anda itu Anda sadari betul ya? Sangat disadari. Anda tahu dulu ketika saya membebaskan Bibit dan Samad Tiranto dan Bibit Chandra. Wah, itu udah ditahan deh. Kalau saya tidak setel kaset itu dan saya minta dukungan publik lewat medsos dan lewat media, itu lewat orang dua itu. Sudah ditahan, sudah tersangka kok. Ini lalu pimpinan KPK dulu ya? Iya, waktu KPK dulu. Dan sekarang tetap saya lakukan. Untuk kasus-kasus besar saya harus minta dukungan publik. Karena saya tahu suara publik itu bagian dari demokrasi. Untuk memperlancar jalannya demokrasi. Dulu saya juga dituduh begitu. Anda nih pejabat kok selalu ngomong lewat medsos, lewat wartawan. Ya memangnya kenapa? Apa dilarang saya bilang. Apa ada hukum yang melarang? Justru di situ bagi saya. Baik, bagi orang yang mungkin ya kontra, kan ada juga yang pro bahwa memang hal semacam itu sebaiknya Anda lakukan. Ya. Tapi bagi yang kontra, menganggap Anda ini terlalu nyinyir, cerewet, ya, dan kemudian mempertanyakan Menko Polhukam itu pekerjaannya apa sih, sehingga punya banyak waktu untuk ikut cawe-cawe, ikut ngeributin semua soal. Kalau ditanya Menko Polhukam itu pekerjaannya apa, jawaban Anda apa? Pekerjaannya ngurusi bidang politik, hukum, dan keamanan. Tetapi apa yang saya cawe-cawe di luar tugas Polhukam coba disebut? Yang kemudian geger karena saya urus. Saya minta Anda sebut contohnya. Nanti saya akan urut satu-satu pertanyaan berikutnya. Pasti urusan Polhukam. Tidak mungkin saya ngurus di luar urusan Polhukam.
contoh kasus, kan Anda minta contoh kasus ya. Contoh kasus. Oke. Contoh kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Yes. Oke. Pertama yang Anda lakukan ya adalah mengumumkan nama-nama tersangka sebelum pihak atau aparat hukum mengumumkannya. Kenapa Anda mendahului? Itu saya kira tidak benar. Saya tidak pernah mengumumkan tersangka, nama tersangka. Saya kira tidak ada, dibuka aja filenya di mana semua. Kalau saya nyatakan sebentar lagi mau akan diumumkan tersangka. Nah kalau itu iya, saya kan konfirmasi dulu dong. Daripada rakyat ribut ini kok tidak dianukan. Tapi saya tidak pernah menyebut nama. Kenapa Anda harus lebih dulu menyebutkan bahwa sebentar lagi akan ada tersangka? Tujuannya apa? Ya tidak apa-apa, biar publik tahu aja. Kalau bagi saya karena pertanyaan, kenapa sih kok lambat sekali nih urusan ini? Enggak, ini sudah ini sebentar lagi akan tersangka. Nanti malam akan ada tersangka, kan gitu aja. Dan situ sudah dikonfirmasi dulu, bukan saya mendahului polisi. Cuma kan sumber saya lebih cepat, lebih langsung gitu ya. Ke pejabat tertingginya, Pak ini kok begini. Ya confirm, cerita gitu. Apalagi kemudian kalau keluar dari istana kan waktu itu ditanya gitu kan sebenarnya mungkin yang Anda maksud ketika saya menyebut nanti malam kemarin ada tersangka 3 terus sudah diumumkan kan malamnya oleh polisi tapi dicabut gitu kan belum masih akan diumumkan resminya besok. Nah saya ngomong lagi di istana nanti. Terus mungkin yang sudah diumumkan saya sebut lagi sopirnya Bu Chandrawati. Cuma itu aja yang ngomong tapi sudah diumumkan sebelumnya loh. Malamnya itu sudah keluar dari kantor dari polisi waktu itu. Bagi mereka yang kontra, karena saya akan mewakili yang kontra ya. Iya, iya. Bagi yang kontra bilang Anda ini kan Menko, jadi koordinator. Kok ikut langsung masuk kepada substansi masalahnya? Oh tidak apa-apa juga. Kan tidak mengurus pro justisianya, menggiring opini dan pengorganisasiannya. Mungkin yang jadi pertanyaan bagi masa itu kok ngomong aja enggak. Teknisnya juga koordinasi langsung ke lapangan yang diem-diem, yang ngarahkan gitu. Saya bicara ujung-ujungnya aja, yang akan mengarah pada kesimpulan-kesimpulan dan di mana pejabat tidak bisa menghindar bahwa itu yang terjadi. Kalau enggak begitu seringkali hilang tuh sebuah isu sudah begitu hilang, tidak ada yang ngomong soalnya. Nah tugas saya di situ. Baik, sampai di sini kesannya ya, kesan belum tentu benar loh ya. Niat Anda baik. Pasti. Ya ini kesan bahwa Anda meyakini itu baik itu soal lain. Ya. Tapi kesannya seperti itu. Tapi bagi mereka yang tidak sepakat dengan apa yang Anda sampaikan atau sikap Anda seperti itu, kesannya Anda intervensi terhadap proses. Karena apapun juga Anda adalah seorang menteri. Pernyataan-pernyataan Anda dalam kasus yang masih sama, ya Irjen Ferry Sambo, dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, Anda menggiring opini bahwa Irjen Sambo ini bersalah secara berkesinambungan. Anda membentuk opini seperti itu. Anda sudah berpihak di sini sebelum ada keputusan pengadilan. Menurut saya itu harus saya lakukan. Karena kalau saya diam, karena waktu itu ya, kalau kasus Sambo itu, Anda tahu itu peristiwa tanggal 8. Sampai dengan tanggal 12, saya masih ada di Mekah waktu itu kasusnya masih gelap. Yang bicara hanya 2 orang. Satu Sugeng Teguh Santoso, sudah berteriak. Polisi juga tidak nanggapi. Nanggapi sekejap. Kemudian yang satu yang ngomong Kamarudin Simanjuntak. Saya ikuti dari Mekah itu ya. Saya waktu itu di Mekah, Mas Andi. Ini apa sih kok ada kayak gini? Sementara wartawan sudah seperti biasa masuk WA-nya ke saya, tanya ini, tanya itu. Terus saya dalami melalui staf saya gitu. Oh iya ada. Lalu saya ngomong dari Mekah. Ini penanganannya enggak benar. Ini enggak wajar. Ini bukan tembak-menembak, saya ngomong. Ini kemungkinan pembunuhan. Mas Andi, kalau saya tidak begitu, mungkin Eliezer tidak akan berani ngomong. Anda tahu Eliezer itu, tanggal 13 ini sudah sekian hari, dia masih datang ke LPSK. Saya telah membunuh.
Ya, saya telah membunuh, saya minta perlindungan hukum. Sampai lama, sampai akhirnya sebulan kemudian, tanggal 7, tanggal 4, Pak Lima datang ke Komnas HAM, dia ngaku, kamu yang bunuh. Iya, saya yang membunuh. Kenapa bunuh? Karena dia melecehkan putri, saya tegur lalu dia nembak, saya tembak. Kok kamu terus nembak? Banyak peluru. Ya enggak tahu, pokoknya saya tembak gitu. Ya. Itu tanggal 7. Kalau saya tidak berteriak bahwa itu tidak wajar, Eliezer bakal ngaku dan kasusnya ditutup. Karena apa? Eliezer ngaku sudah bunuh, ya sudah, ini kasusnya sudah terbunuh. Karena dia ditembak, maka kasus ini harus ditutup demi hukum. Selesai. Tidak akan terbongkar kasus seperti ini. Baik. Oleh sebab itu, saya yang mancing-mancing ini. Tidak apa-apa orang tidak setuju. Ini tidak melanggar hukum. Bagi saya pilihan. Bagi saya pilihan untuk bersikap. Sampai di situ mungkin bisa dipahami niat Anda yang baik tadi itu ya. Bahwa Anda ingin agar kasus ini tidak tenggelam, tidak direkayasa, agar kasus ini muncul ke permukaan, sehingga keadilan yang hakiki itu bisa tercapai. Kan baik itu. Tapi yang membuat banyak orang merasa Menko Polhukam kita ini nyinyir, cerewet, cari perhatian, cari panggung, adalah setelah kasus itu masuk ke pengadilan, Anda masih ribut, masih cerewet. Ya, misalnya apa? Bahkan yang paling membuat semua orang terpana adalah ketika Anda mengatakan bahwa ada gerakan bawah tanah yang menghendaki Sambo dibebaskan. Untuk apa Anda bicara seperti itu? Itu kan clickbaitnya wartawan aja. Jadi begini, kalau Anda lihat ya di VT-nya itu, video TV-nya itu, ada wartawan di samping saya tanya, Pak bagaimana Pak? Katanya ini ada gerakan untuk mempengaruhi hakim, menekan hakim, ada seorang brigjen dari ini. Saya jawab, brigjen siapa? Suruh datang ke saya brigjennya, saya punya majen di sini. Kalau majen yang gerilya, saya punya letjen di sini. Lalu judul beritanya dibuat klip, Mahfud MD, ada gerakan mempengaruhi gerakan bawah tanah loh. Dilihat itunya dong. Kenapa saya bicara begitu? Oleh sebab itu saya heran juga mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya lain yang saya bedanya. Kemarin terakhir dia mendiskusikan masalah bahwa saya bilang pemilu 2024 akan jalan, tetapi yang ingin pemilu, yang ingin dipercepat atau yang ingin diperpanjang tidak bisa dilarang karena tidak melanggar hukum. Betul enggak itu? Saya enggak bilang dalam konteks itu. Saya bilang, saya dari pemerintah pastikan, ini di Lemhanas, saya diperintah pastikan bahwa pemilu 2004 jalan ini firm dari pemerintah. Terus, urusan orang di luar yang sekarang ribut itu, bukan urusan kita, saya bilang. Pemerintah firm. Dan saya sebut lalu 2 kali saya katakan, saya masih ingat. Saya tidak setuju ya. Saya tidak setuju ya. Ada orang mau mengusulkan pemilu 2 kali, 3 kali. Itu saya tidak setuju. Tetapi kita tidak bisa melarang. Ngapain saya melarang itu? Itu kan hak dia. Iya kan? Lalu judulnya, Mahfud MD bicara bersayap. Kan itu kan judulnya di televisi. Pemilu 24 dilaksanakan tapi silakan. Yang mengusulkan pemilu itu boleh. Yang mengusulkan penundaan. Mana dalam konteks itu? Saya bilang tidak setuju. Kita tidak peduli dengan itu, kita jalan. Nah, sekarang ini clickbait seperti itu banyak sekali. Rasa keadilan Anda kan subjektif sifatnya. Ya subjektif. Tapi kan Anda punya jabatan, Anda bukan orang sembarangan. Kalau rasa keadilan saya sampaikan kepada publik, semua orang bilang apa urusan Andi Noya, nggak ada urusan dan nggak akan mempengaruhi apa-apa. Anda ini Menko Polhukam. Kembali ke kasus Irjen Sambo ya. Oke. Ini kan proses pengadilan udah berjalan ya. Dan Anda masih berkomentar. Bagi mereka yang keberatan dengan cuitan-cuitan Anda, lepas dari Anda menganggap diri Anda netral atau Anda tidak bermaksud untuk membentuk opini, tapi karena Anda menteri, Pak Mahfud ini harusnya diam. Jadi Anda keberatan kalau ada yang mengatakan bahwa Anda membentuk opini masyarakat pada saat proses hukum sedang berjalan begitu? Tidak keberatan sama sekali. Saya memang ingin membentuk opini agar opininya tidak sesat. Opininya agar benar sesuai dengan apa yang saya yakini. Sebaliknya orang bisa melihat Anda menggiring opini agar para pencari keadilan atau yang sedang dalam proses mencari keadilan itu bahkan dihukum sesuai dengan opini Anda. Padahal Anda kan belum tahu kebenaran yang hakiki di dalam proses itu. Iya,
Saya menghukum opini, tapi saya tidak katakan hukumannya harus sekian kan tidak. Saya katakan saya berdoa mudah-mudahan anak baik ini dihukum ringan untuk Eliezer ya. Itu sudah mempengaruhi. Ya enggak apa-apa, karena faktanya di persidangan itu memang mengerikan. Eliezer ngaku kan. Masa dia dituntut begitu tinggi? Eliezernya ngaku. Dan saya itu disuruh ngaku dan mau diberi uang 1 miliar. Dan sesudah tersangka tunggu aja nanti keluar SP3 karena Anda melakukan itu karena terpaksa. Kita akan diam mau itu. Rasa keadilan saya menolak untuk diam melihat itu. Rasa keadilan Anda kan subjektif sifatnya. Ya subjektif. Tapi kan Anda punya jabatan, Anda bukan orang sembarangan. Kalau rasa keadilan saya sampaikan kepada publik, semua orang bilang apa urusan Andi Noya, nggak ada urusan dan nggak akan mempengaruhi apa-apa. Anda ini Menko Polhukam. Enggak. Rasa keadilan dikemukakan pejabat atau bukan itu berpengaruh. Buktinya itu si Kamarudin apa itu orang apa? Si Teguh Santoso orang apa? Berpengaruh juga kan pada akhirnya. Ini kita minta bicara ekshumasi jabatan. apa? Iya maksud saya, Anda kan tadi ngatakan kalau karena pejabat lalu berpengaruh, kalau bukan pejabat seperti Anda tidak berpengaruh, berpengaruh juga. Justru saya menompang di opini publik itu. Ini opini publik yang rasional itu yang disebut public common sense. Saya membedakan public common sense dan public opinion. Saya merasa denyut-denyut kehidupan masyarakat. Ya, sama kan. Ketika saya dulu di MK saya selalu bicara begitu. Saya bubarkan BP Migas. Mau diserang, nggak berwenang MK. Saya berteriak, ayo. Siapa mau ngelawan? Saya menggunakan medsos. Dan itu objektif. Tidak ada yang melanggar hukum. Siapapun yang tidak sependapat lawan di situ. Kalau saya melanggar hukum, bawa ke forum hukum. Karena saya terukur dalam membicarakan hal-hal seperti itu. Baik, saya belum puas ya. Saya juga belum puas. Oke. Saya akan coba mengejar. Boleh. Mewakili pemikiran orang-orang yang mungkin berseberangan dengan pemikiran Anda. Iya. Anda akhirnya terkesan memang bernafsu, ya, ikut campur dalam proses Irjen itu dan mempersalahkan Irjen Verdi Sambo, ya. Ini belum terlalu jauh dari proses pengadilan ya. Artinya data fakta belum terungkap secara utuh. Tapi Anda sudah mengkritisi DPR. Anda menuduh DPR kenapa diam saja dalam kasus sebesar ini. Apa urusan Anda ngajak-ngajak DPR untuk ikut cawe-cawe di urusan hukum ini? Nah, itu juga Anda terbalik cara berpikirnya. Ketika saya ngomong, ya, lalu ada orang DPR bilang, itu apa Menko Polhukam? Kok ngomong? Kok jadi komentator bukan menteri koordinator? Nah baru saya balik. Loh selama ini juga DPR sering ngomong yang kayak gini. Kenapa di dalam kasus Sambo ini kok diem? Dalam urusan apapun dia ngomong teriak gitu-gitu. Kok yang ini diem saya bilang. Padahal ini serius. Nah itu jawaban saya untuk itu. Kalau saya memang selalu ngomong. Tapi DPR-nya kok diem dalam kasus Sambo? Jadi itu konteksnya? Yes. Baik. DPR menjawab. Melalui ketua komisi 3-nya ya. Dia bilang kami diam karena kami tahu posisi kami. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini yang tidak tahu posisi, ngomong terus. Ya tidak apa-apa bilang itu, kan tugasnya DPR berbicara kayak gitu. Tetapi kalau Anda hitung ya secara kuantitatif, betapa DPR itu ngomong hampir dalam semua hal setiap hari, tapi dalam kasus Sambo tidak. Maka saya menghubungkan dengan fakta lain, yaitu telepon Sambo ke berbagai orang, ke berbagai pejabat, ke wartawan teman-teman Anda, ke lembaga negara agar dikesankan bahwa saya ini didolimi. Tunggu. Ya. Anda sedang menuduh ada anggota DPR atau seluruh anggota DPR ini, tanda kutip, sudah mendapat sesuatu dari Sambo sehingga diam. Enggak, kapan saya bilang mendapat sesuatu? Saya mengatakan dengan konteks bahwa Sambo menghubungi banyak orang. Siapa banyak orang itu? Ada anggota DPR, ya. Anda yakin dengan omongan Anda? Sangat yakin. Ada teman Anda wartawan. Anda nanti tanya, saya bisi kepada Anda siapa dia. Kemudian Komnas HAM dipanggil ke kantor Sambo hanya untuk melihat Sambo nangis. Aduh bang, saya ini didolimi bang, saya enggak bang. Kalau saya ada di situ saya tembak sendiri dia bang. Hati-hati, Anda sedang menuduh, ini kesannya menuduh lembaga-lembaga tadi ya. Bukan menuduh, saya sudah konfirmasi, saya panggil. Komnas HAM, Kompolnas saya panggil. Tanya aja pada mereka. Berkali-kali mereka datang ke tempat saya. Saya panggil, bener Anda dipanggil? Iya bang katanya.
ke saya. Terus apa? Dia hanya nangis dan menerangkan apa-apa. Kompolnas juga begitu, saya panggil begitu saya pulang dari Mekah. Kan tugas saya, kewajiban moral saya. Gitu. Enggak apa-apa. Baik, supaya jelas nih ya. Oke. Cuitan Anda di media sosial itu atas nama pribadi atau sebagai Menko Polhukam? Kadang-kadang atas nama pribadi, kalau saya sedang bercanda dengan keluarga ya atas nama pribadi. Kalau kadang-kala saya harus menjelaskan sesuatu, banyak hal yang saya jelaskan itu sebagai Menko Polhukam juga. Dari mana kita tahu bahwa Anda sekarang sebagai pribadi atau sebagai Menko mengomentari sesuatu? Tidak perlu tahu orang, simpulkan saja. Karena kalau itu kemudian menjadi pendapat saya, arahan saya sebagai Menko Polhukam, saya terus koordinasikan ke staf saya. Misalnya gini loh Mas Andi, harus dilihat nih fakta. Seorang nenek-nenek di sebuah desa ditempeleng oleh anak-anak, iya kan? Ditempeleng oleh anak-anak tuh. Anak sekolah pulang sekolah sampai terjang neneknya nangis. Tidak ada yang peduli, saya yang mencuit. Tidak boleh loh di negara Pancasila ini harus dicari. Ketemu sorenya. Lewat cuitan saya. Nah, ada yang mengaitkan urusan, maaf ya, urusan seperti ini Anda ikut urusi. Iya dong. Padahal Anda kan harusnya urusi persoalan-persoalan yang lebih besar. Saya tanya, yang mana? Urusan besar yang tidak saya urusi di negeri ini kalau menyangkut Nah, Polhukam. Sudah benar yang urusan besar-besar. Iya. Tapi kenapa sampai urusan yang kecil-kecil ini Penting, ada? karena kadangkala ini di bawah ini putus. Di sini banyak korupsi, di tengahnya ini. Harus kita turun. Nur Hayati, itu yang melaporkan kepala desanya korupsi. Malah dia yang dituduh korupsi karena katanya kok diam aja kok baru melapor, berarti Anda membiarkan korupsi. Dia yang tersangka, kepala desanya tidak. Saya turun ke situ. Bebas. Jadi menurut saya enggak ada yang saya lakukan nih pilihan saya yang tepat. Masih urusan Ferdy Sambo. Belum Habis-habis ya. Belum tuntas, belum tuntas. Akhirnya kita lihat bahwa hakim memvonis mati. Apa komentar Anda? Menurut saya tepat secara hukum. Tepat. Kenapa tepat? Karena kesimpulan hakim itu maupun jaksa tidak ada hal-hal yang meringankan. Baik jaksa maupun hakim mengatakan, kalau meringankannya maksimal dong. Untuk turun dari maksimal itu kalau ada meringankan 1, 2, 3, 4, turun ini ke seumur hidup, turun ini ke 20, itu sudah jelas logika. Dan bukan hanya saya yang ngomong gitu, itu mantan hakim agung banyak di televisi ngomong itu. Enggak ada yang meringankan kok. Jadi enggak ada kok yang meringankan. Dia ngotot sampai terakhir. Enggak ngaku kalau berencana, padahal unsur-unsurnya sudah ada. Tepat menurut saya. Baik. Hukuman mati Anda anggap tepat. Katakanlah dalam proses itu sudah rasa keadilan Anda terpenuhi ya. Atau keadilan sebagian besar orang mungkin ya. Saya juga nggak bisa menakar. Baik. Sambo punya peluang banding, PK, bahkan gerasi. Ya. Artinya kan kemungkinan tidak akan dihukum mati. Keyakinan saya tidak akan dihukum mati dia. Kenapa? Karena nanti kalau dia itu sudah 10 tahun, itu kan hukum pidana yang baru sudah berlaku untuk turun ke hukuman seumur hidup. Tetapi bahwa hukumannya mati itu penting sebagai bukti formal bahwa pelaksanaannya nanti berubah karena mungkin banding mempertimbangkan lain, kasasi mempertimbangkan lain, atau pada saat 10 tahun dia tuh orangnya baik sudah turunkan ke seumur hidup. Memang begitu bunyinya di pasal 100 sampai 103 Undang KUHP yang baru, dan itu masih akan berlaku 3 tahun yang akan datang. Mungkin saya salah dengar. Jadi Anda menyatakan yakin bahwa Irjen Sambo nanti akan dihukum bukan hukuman mati. Hukumannya hukuman mati tapi tidak akan dieksekusi. Tidak akan dieksekusi. Saya menduga dia akan meninggal di penjara seumur hidup. Kalau ada yang tapi bilang, terserah hakim aja ya. Anda jangan bilang lagi, wah ini udah mempengaruhi karena Anda tanya loh ini. Anda tanya, saya ilmu hukum saya begitu. Kalau seumur hidup ya sudah di situ. Anda tidak akan protes? Oh enggak. Enggak boleh. Saya sudah pernah mengatakan putusan hakim itu mengikat. Terkadang saya tidak mau hormat pada putusan hakim. Saya tidak hormat pada putusan hakim. Tapi saya terikat pada putusan hakim. Kan banyak hakim-hakim yang korup itu. Enggak hormati. Untuk apa menghormati hukuman hakim yang korup? Seperti kasus yang inti dana itu. Tangkap hakimnya. Tapi putusannya kan tetap mengikat. Meskipun hakimnya ditangkap.
Anda bilang Anda terikat pada hukum. Ketika kasus pelaku bisa dibilang korupsi yang mengambil uang triliunan dalam koperasi. Ya, koperasi Indosuria ya. Indosuria. Kalau nggak salah Anda termasuk yang justru mengatakan bahwa itu bukan keputusan yang adil. Iya. Dan bahkan kalau itu nanti di MK, Anda akan mempengaruhi juga opini orang bahwa dia bersalah. Iya. Artinya Anda tidak taat hukum. Enggak, saya katakan saya terikat tidak bisa menghindar dari hukum. Taat, karena itu keputusannya. Tetapi saya tidak hormati putusan hakim yang seperti itu. Oleh sebab itu akan saya lawan lagi. Nah ini kan sama aja tidak mentaati. Enggak, lawan lagi kan kasusnya banyak ini. Sudah 106 triliun loh. Sudah dibuktikan oleh PPATK ini pencucian uang. Sudah dibuktikan di kejaksaan, di kepolisian sampai ditahan disita. Tiba-tiba unslah. Bagi saya itu tidak patut dihormati. Oleh sebab itu saya katakan kalau gitu kuat-kuatan aja. Apa kuat-kuatan? Perkarakan lagi. Kan kasusnya banyak. Oke, bukan kasus beda. Yang sama yang... Bukan kasus yang sama, tempatnya beda, sama. Kasus lain. Lalu ada yang bilang begini, Pak nanti itu bayar lagi. Diperas sama aparat. Ya biar iblis memeras setan, saya yang peras saja sambil habis, saya bilang. Saya bilang begitu, enggak apa-apa iblis, adu dengan setan aja. Iya nggak? Oke. Jadi ada dugaan kalau dia tetap jadi tersangka lagi, dia akan diperas. Iya kira-kira iyalah. Anda sedang menuduh lembaga loh. Saya tidak menuduh lembaga. Oknum kan banyak oknum memeras. Nyatanya sekarang banyak oknum pemeras ada di penjara. Oke. Ya. Baik, jadi aparat hukum kita menurut Anda tidak bersih-bersih amat? Tidak bersih-bersih amat, tapi yang bersih juga banyak. Baik, jadi Anda tidak sedang menuduh sebuah lembaga ya? Enggak. Oke, oknum? Oknum pasti oknum. Baik, Anda bertepuk tangan ketika Barada Richard Eliezer divonis 1,5 tahun. Kenapa Anda tepuk tangan? Saya tepuk tangan itu memang pada waktu spontan aja. Surprise, gembira, bahagia gitu. Alhamdulillah ada hakim berani bersikap gitu. Saya tidak soal 1,5 tahunnya. Bahwa dia turun dari tuntutan maksimal karena Eliezer ini dianggap bukan justice kolaborator oleh jaksa, oleh siapa gitu. Tapi jaksa tidak mempertimbangkan bahwa kalau tidak ada Eliezer kasusnya tertutup. Mereka udah bunuh-bunuhin orang dan tidak menghargai hak asasi manusia yang lain. Terus kita pendekatannya selalu dengan hak asasi, itu adalah saudara-saudara kita harus berbaik-baik, kita takut bagaimana pandangan dunia. Ini kan tidak adil dengan kelompok lain yang mungkin ditindak secara keras. Sekarang kita masuk ke topik yang berbeda. Kita akan bicara mengenai kasus Gubernur Papua Lukas NMB. Oke. Anda salah satu yang juga secara terbuka ya memberikan pandangan, opini, penjelasan ya melampaui menurut orang-orang batas-batas kewajaran ya. Anda bahkan sudah menghakimi. Itu statement sebagian orang ya. Saya hanya mengutip mewakili mereka. Jadi jangan Anda marah pada saya. Ya. Sampai di situ soal Lukas NMB. Kenapa Anda merasa perlu mendapatkan perhatian ekstra? Lukas NMB itu kasus biasa. Ya. Ada bukti awal, Lukas NMB harus tersangka, dijadikan tersangka oleh KPK. Ya kan? Begitu dijadikan tersangka, lalu ngamuk-ngamuk. Ngumpulkan massa bilang, ini hanya uang 1 miliar. Ini politisasi. Hanya uang 1 miliar lalu dijadikan tersangka. Misalnya sebuah partai yang mendukung dialah DPP-nya. Ini politisasi terhadap partai kami, ada di televisi. Loh, ini kan rusak pemerintah kalau dibilang mempolitisasi. Maka saya panggil PPATK, KPK, Polri, sambil ayo kita bicara. Ini politisasi enggak? Kalau politisasi tutup kasus ini. Kalau cuma 1 miliar itu urusan kecil, lah bisa ditunda-tunda saya bilang. Oh enggak Pak, ini bukan 1 miliar, ini banyak nih rangkaiannya, itu bukti awal. Ini bahaya kalau publik dibiarkan percaya bahwa ini hanya urusan kecil. Maka saya jumpa pers, enggak benar tuh, bukan urusan 1 miliar aja. Lukas NMB itu sudah banyak. Tahun 2020 saya sudah mengumumkan 10 kasus terbesar di Indonesia, nomor 1 si Lukas NMB. Setiap akan ditindak selalu demo, setiap akan diperiksa, enggak ada yang diperiksa coba. Masa hukum begitu saya bilang. Sudah tetapkan tersangka, saya akan katakan bahwa ini benar yang dilakukan oleh KPK. Wah demo kan, demo rabe gitu. Setiap akan didatangi demo, ya udah.
Saya konsultasi ke Presiden kan, Pak gimana? Ya, hak asasi manusia harus dinomorsatukan, kata Presiden. Terus gimana? Caranya, kalau dia mengaku sakit, diobati. Kalau dia minta ke Singapura, boleh ke Singapura. Tapi yang menemani harus negara. Gitu. Ya, kita tawar-menawar gitu. Akhirnya ternyata dia tidak sakit. Sesudah didatangi, tidak sakit. Meresmikan ini itu. Koordinasi lagi kan teman-teman di KPK. Koordinasi lagi, ya lalu diambil ternyata tidak ada apa-apa juga. Ya kan? Dibawa ke RSPADC dengan tim dokter yang paling canggih. Apa keputusan dokter? Orang ini tidak sakit yang serius yang menyebabkan tidak bisa diadili. Dia bisa dibawa ke pengadilan. Ya sudah itu aja. Loh, coba selama bertahun-tahun orang takut. Setiap mau menetapkan dia tersangka lalu demo. Katanya karena kriminalisasi, karena dicari-cari. Padahal itu baik dari BPK maupun BIN itu udah jelas. Yang di BPK oke, yang diperiksa sebagian ini tidak bisa diperiksa banyak. Lalu BIN memberi catatan-catatan ke saya. Munculnya 10 korupsi besar. Bulan Juli tahun 2020, udah 2,5 tahun lalu Mas. Tidak bergerak. Akhirnya katakan, apa negara hukum apa ini? Ayo dong bergerak. Lalu diambil langkah-langkah begitu. Apa masalahnya? Saya masih tetap berada di dalam konteks Papua. Kita tahu baru-baru ini pilot Susi Air itu disandra oleh kelompok kriminal bersenjata. Nama yang diberikan oleh pemerintah ya. Dan sampai hari ini Anda sebagai pemerintah dituduh lemah sekali dalam menangani persoalan KKB ini. Apa komentar Anda sampai di sini? Ya, jadi saya dengar komentar-komentar itu, tapi memang kalau urusan Papua yang menyangkut politik, menyangkut KKB itu tidak mudah, Mas Andi. Misalnya mulai dari Susi Air ya dulu. Nah, Susi Air nih disandra sekarang ya. Yang disandra orang asing. Kita tahu tempatnya di mana, udah tahu titik koordinatnya di mana, sudah kita siap. Tapi di situ ada orang asing. Kalau Anda mendekat, saya bunuh ini. Jadi kasus internasional. Oleh sebab itu kita katakan, ya kita akan persuasif. Karena ini nyangkut nyawa orang asing di sini. Gitu. Coba kalau Anda jadi panglima atau kapolri gitu, mau nyerang begitu tuh gampang. Serbu gitu. Nggak sampai 2 jam habis, sudah ada di situ kok. Dengan berbagai alat kita miliki. Tetapi kan nggak bisa mengorbankan, mengabaikan nyawa orang asing yang ada di situ gitu. Satu. Yang kedua, dia bikin kerusuhan gitu, lalu lari ke kampung-kampung, nyamar aja. Lalu kita mau sembarang ngambil orang kan nggak bisa juga, ya. Nah, itu juga memang menjadi problem. Itu problem sosiologis, antropologis, dan politis sendiri masalah Papua. Tetapi kita sudah katakan, kan ini yang pokoknya kami hanya mau berhenti kalau Papua dilepas. Merdeka. Iya. Oh, enggak bisa kalau itu. Kan sampai ada yang nawari, udahlah kami bantu. Enggak, kami enggak perlu bantuan, bisa nangani kayak gitu. Tapi ini soal ini, kami enggak mau menginternasionalisasi. Ini kan, Kagoya ini kan anggotanya cuma 15 orang. Ada di gunung, yang sudah terpencil, di pegunungan ya, yang sudah terpencil di situ. Menyelesaikan kayak gitu kan tidak sulit sebenarnya. Tetapi kita tidak mau itu menjadi isu internasional, Indonesia melanggar HAM, kan gitu. Jadi terpaksa pelan-pelan, bukan kita tidak ngerti seruan masyarakat. Ini Bukan alasan yang sudah tidak bisa diterima oleh sebagian besar orang sekarang ini. Ketika kasus Susi Air kan kalau Anda baca pendapat tokoh-tokoh kita, mereka bilang ini sudah enough is enough, sudah cukup. Karena KKB begitu leluasa, katakanlah tadi nggak ada penyanderaan orang asing ya. Tapi yang lalu-lalu itu kan sebenarnya bisa diselesaikan. Pelanggaran HAM. Jadi ini kalau yang jengkel melihat alasan seperti Anda katakan tadi ini ya. Mereka udah bunuh-bunuhin orang dan tidak menghargai hak asasi manusia yang lain. Terus kita pendekatannya selalu dengan hak asasi. Itu adalah saudara-saudara kita. Kita harus berbaik-baik. Kita takut bagaimana pandangan dunia. Ini kan tidak adil dengan kelompok lain yang mungkin ditindak secara keras. Itu pendapat Anda ya? Bukan. Saya mewakili pendapat Anda yang mewakili berkembang. pendapat yang seharusnya disikat. Saya netral. Seharusnya disikat gitu. Saya catat. Ini pendapat Mas Andi mewakili orang, ini seharusnya disikat dengan Kenapa tegas. Anda melibatkan saya, memaksa? Nah, karena ada pendapat yang lain. Coba Anda lihat civil society yang bergerak di bidang pembelaan hak asasi manusia.
Apa yang mereka katakan? Kalau ada kayak gini. Diem. Kalau ada orang mati, tentara disalahkan, TNI disalahkan, polisi. Kalau ada kayak gini, dia mengancam orang. Nggak ada itu suara. Coba, saya ingin tahu. Ini civil society yang sok membela HAM sekarang bersuara nih tentang ini. Kami mau apa gitu? Apakah beda dengan suara saya bahwa ini harus diselesaikan secara persuasif? Ini diem semua, sakit gigi semua. Yang biasa berteriak Indonesia melanggar HAM. Jual-jual nama negara di luar negeri. Gitu, seakan-akan Indonesia melanggar HAM, sekarang pada diem. Saya sudah datang ke markas HAM PBB. Saya tanya, tanggal 11 sampai 13 saya ada di Jenewa hadir di sidang PBB, Komisi Tinggi PBB. Saya tanya, apakah Indonesia ada pelanggaran HAM? Enggak. Makanya begitu saya pulang, saya berpidato. Mana tuh orang yang bilang di Indonesia banyak pelanggaran HAM? Tunjukkan ke saya. Enggak ada yang muncul. Bahwa koalisi partai-partai yang ada di dalam pemerintahan sekarang itu memang punya agenda untuk menggunakan instrumen-instrumen hukum ini untuk menjaga lawan-lawan politiknya. Baik. Jadi sekarang saya minta pandangan ya. Jadi saya nggak konfrontasi, tapi saya ingin mendapat pandangan Anda tentang Papua. Dengan segala macam persoalannya, konflik di sana. Menurut Anda sebagai Menko Polhukam ya, atau mungkin guru besar hukum tata negara ya, persoalan Papua ini akan panjang dan satu hari Papua akan lepas, atau menurut Anda bisa diselesaikan? Bisa diselesaikan, tapi harus sabar. Dan Papua tidak akan lepas. Baik, sekarang kita pindah topik dulu ya. Saya ingin mewakili juga masyarakat, melihat ya sedikitlah perseteruan atau perdebatan atau saling silang pernyataan antara Anda dan rekan Anda yang juga akademisi, Dr. Denny Indrayana. Oke. Ini menarik karena pembicaraan antara Anda berdua yang tadinya waktu saya baca saya pikir ini masalah dua akademisi yang sedang berdiskusi ya. Tapi ternyata itu kan muncul ke permukaan dan jadi isu politik. Karena di dalam pertemuan itu, Denny Indrayana kemudian secara terbuka kepada publik mengatakan, dari hasil pembicaraan dengan Anda, bahwa ternyata hukum ini dipakai sebagai instrumen ya politik untuk menjegal, kasarnya begitu ya, calon-calon presiden yang tidak sesuai dengan strategi koalisi partai-partai yang ada sekarang. Itu intinya. Apa pendapat Anda? Anda akan membantah, tapi saya tidak akan membantah itu karena itu adalah tafsir dari pembicaraan saya dengan Denny. Jadi begini, Denny ini seperti adik saya, kalau pulang mampir, saya ke Australia mampir ke rumah dia. Biasalah sejak dulu, sejak zaman 98 lah sudah bersama. Lalu suatu hari, Prof, saya mau menghadap. Pagi dia WA, malam saya terima di rumah. Karena ini seperti adik saya, langsung diterima, enggak nunggu hari apa. Malam ke rumah saya. Nah terjadilah pembicaraan itu. Nah memang yang saya keliru menyebut, Prof saya minta izin membela Anies itu tidak mendukung. Bilang minta izin, tidak bilang minta izin mendukungan. Dia yang bilang dia minta izin itu, mohon izin ya Prof, saya mau menggugat undang-undang Ciptaker ke MK. Silakan, saya bilang itu hak Anda. Dan saya juga akan membela posisi pemerintah. Saya bilang itu hak Anda, silakan. Lalu bicara soal dukungan ke Anies. Gitu. Sebentar, saya klarifikasi ulang lagi. Jadi ini pembicaraan informal di rumah? Pembicaraan informal di rumah. Bukan di kantor Anda? Bukan, di rumah. Di rumah saya malam. Baik. Sebelum sampai ke subjek dari pembicaraan itu ya. Menurut Anda pembicaraan itu pembicaraan dalam konteks dua akademisi atau sebenarnya nggak ada konteks sebagai dua orang ahli tata negara ini? Enggak, saya tidak membedakan apakah itu akademis atau tidak. Pokoknya pembicaraan gitu aja. Dan isi pembicaraan itu wajar-wajar saja. Artinya kalau sampai dipublikasikan harusnya nggak apa-apa juga? Saya tidak marah. Bahwa ada orang lain marah, bahwa itu tidak etis, silahkan. Tapi kalau saya tidak apa-apa, kan isinya tidak ada yang kriminal. Tidak ada yang saya kriminal, benarkan tapi itu isinya, kenapa? Tapi penting, karena orang kemudian bisa menafsir macam-macam bahwa memang ada ya
ada upaya untuk menjegal calon-calon tertentu untuk tahun 2024 dengan menggunakan instrumen hukum. Kenapa? Karena di dalam pembicaraan itu kan menurut Denny ya, saya tidak hadir di situ. Denny mengatakan bahwa Anda bilang, ini loh ada sejumlah ketua partai yang sebenarnya punya kasus-kasus hukum. Iya. Jadi nanti si A ini bisa kemudian diproses hukum seperti ini dan seterusnya ya, sehingga ada kesan ini bisa diatur sedemikian rupa siapa yang bisa menjadi target dan diproses dan siapa yang kemudian tidak. Ini dari pernyataan ya, mungkin orang salah memahami itu. Enggak apa-apa, menurut saya enggak apa-apa orang salah memahami, tapi saya tanya Anda, apakah Anda baru pertama mendengar dari saya tentang bahwa banyak kepala parpol itu yang tersandera oleh kasus? Baru dari saya? Kalau enggak saya bukakan filenya. Enggak, jauh sebelum itu Rizal Ramli sudah katakan itu si A, ketua partai ini, itu pasien tetapnya KPK. Kenapa kalau itu kok tidak dipersoalkan? Kok ketika saya mengatakan itu dipersoalkan? Dipersoalkan karena ada konteks. Konteksnya apa? Konteksnya adalah ini untuk digunakan sebagai instrumen menjegal tanda kutip. Sama. Rizal Ramli ketika ngomong itu, dia menyebut minta maaf ketua partai Golkar, nih pasien, PAN, pasien, PKB, pasien. Dalam konteks ketika ketua partai ini berbicara soal pemilihan, penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan, kan konteks pemilihan juga. Tapi Rizal Ramli pada saat ini kan di luar pemerintahan. Loh, saya katakan kalau saya bicara terbuka aja. Anda di dalam, jadi seakan-akan Anda tahu persis bahwa memang itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Enggak, saya cuma bilang, wah kalau ini orang, kan dia begini ketika dia tentang bagaimana Anies ini bisa dijegal, enggak. Saya bilang, enggak. Oh, jadi ada pertanyaan, iya, apakah dia. Anies Baswedan... Gini loh. Oke, bagaimana dia mengatakan, Prof, saya mau dukung Anies nih, kira-kira gimana pemilu nih, jadi enggak? Gitu. Oh jadi, saya bilang. Kemudian saya cerita, memang ada gerakan-gerakan orang datang ke saya. A, B, C, D, menyatakan rencananya begini, rencananya begini, terus saya jadi. Itu clear, saya katakan ke Denny. Terus kemudian peluang Anies menjadi ini, nah lalu saya bicara, kalau dukungan dari partai lain, selain yang 3 itu, saya bilang, susah. Karena yang partai lain itu sudah punya sikap, gitu, nggak mungkin. Apa bisa berubah dari sikap itu kira-kira? Menurut saya enggak, gitu. Menurut saya enggak. Orang ini punya masalah hukum yang bisa dikaitkan ke situ, dan itu yang mengkaitkan bisa apa saja, tidak harus pemerintah loh, tidak harus lawan politik, bisa saja. Itu kan sudah terbuka kasus itu. Baik, saya ingin bahkan setiap mau pemilu selalu muncul kasus itu. Saya ingin minta ketegasan Anda ya, pernyataan tegas Anda. Jadi kalau ditanya nih, apakah memang ada upaya atau bahkan sudah terjadi bahwa koalisi partai-partai yang ada di dalam pemerintahan sekarang itu memang punya agenda untuk menggunakan instrumen-instrumen hukum ini untuk menjaga lawan-lawan politiknya? Enggak ada. Tegas ini partai, ya? Enggak ada. Kalau ada oknum di dalamnya, yang bahkan ketua partainya sendiri oleh anak buahnya, partai ini, itu banyak oknum, namanya politik. Kalau partai resminya enggak ada, saya jamin enggak ada. Di dalam pembicaraan itu, menurut lagi-lagi Denny, karena sumbernya cuma Denny Indrayana ya, Anda bahkan mempertanyakan atau apakah itu menawarkan, ya saya nggak tahu persis konotasinya ya. Apakah hanya Anies? Apakah tidak ada pilihan lain? Seakan-akan Anda tidak setuju dengan pilihan untuk mendukung Anies Baswedan, Anda menawarkan opsi lain, begitu? Enggak. Jadi begini, dia bilang, Prof, saya mau mendukung Anies. Oh silakan, hak Anda mendukung. Kalau ada yang menghalangi, tanyakan ke dia. Kalau ada yang menghalangi Anda mendukung Anies, lapor ke saya. Gitu. Bahkan saya tugaskan Anda, carikan Anies dapat tiket, biar demokrasi ini hidup. Itu kata saya kepada Denny. Tapi saya tidak mendukung Anies. Clear, hanya bilang begitu saya. Lalu tanya, ada alternatif? Ya saya tentu punya alternatif. Oh jadi gitu alternatif ya. Itu ditanya, bukan Anda menyodorkan alternatif? Enggak. Ya. Lalu mendukung siapa? Ya saya nyebut lah, kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini. Kalau bagi saya yang ini kira-kira ya bisa. Gitu. Mungkin menyelesaikan masalah yang terkait ini. Cuma gitu, tapi
saya tidak mungkin menyatakan saya mendukung Anies. Saya tidak dukung Anies. Saya juga tidak bilang dukung yang lain. Kenapa? Karena kalau bilang dukung yang lain, saya posisi Menko Polhukam. Tapi saya menyebut preferensi saya. Preferensi saya si A, oke. Anda menyesali nggak pertemuan dengan Denny itu? Enggak, kangen saya sama Denny. Ngapain menyesali? Itu adik saya. Anda mengatakan Rizal Ramli bodoh. Ngawur. Dan meledaklah itu. Orang bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga Anda begitu marahnya. Ada satu lagi, di luar pertemuan itu, baru-baru ini, Denny Indrayana mengatakan secara terbuka ini ya, bahwa lepas dari Pak Jokowi dan Anda sudah mengatakan bahwa Presiden atau pemerintah ini tidak sepakat, tidak setuju 3 periode untuk jabatan Presiden dan tidak akan ada penundaan pemilu. Yes. Tapi dia bilang, itu kan omongan. Tapi di belakang ini gerilya terus berlangsung. Ada upaya itu. Dia tidak menyebutkan siapa, tapi karena dia menyebutkan Pak Jokowi menyatakan gitu, Anda menyatakan seperti itu, kesannya kan ya orang-orang sekitar itu yang mendukung atau mendorong adanya 3 periode dan penundaan pemilu. Itu kan bukan rahasia bahwa Presiden secara resmi memimpin rapat mensimulasikan bahwa pemilu harus dilakukan tahun 2024. Oke? Itu resmi Presiden ngomong di TV. Kemudian ngundang KPU, diberitahu Bawaslu se-Indonesia dikumpulkan pemilu ya. Lalu manggil saya, Pak Mendagri, Bu Sri Mulyani dan Ben di luar rapat-rapat yang banyak itu, tolong siapkan pemilu dengan sebaik-baiknya. Ben tolong dijejak kalau ada ancaman. Pak Mendagri politiknya diatur dengan KPU, Bu Sri Mulyani sirapan uangnya, Pak Mahfud koordinasi. Clear. Perintah Pak Jokowi. Iya. Lalu saya bilang bahwa di luar itu ada gerakan-gerakan. Itu kan bukan urusan saya. Itu urusan mereka. Tidak mewakili pemerintah pasti. Wah, kemarin sore nih di tempat P3 Presiden mengatakan lagi siapkan pemilu dengan sebaik-baiknya. Sudah nyebut nama calon, sudah menyebut ancaman-ancaman keamanan. Bahwa mungkin orang itu bergerak seperti itu, ya Pak Jokowi mungkin ya karena orang Jawa enggak negur. Tapi Pak Jokowi sudah negur loh. Di sidang kabinet terbuka disiarkan langsung. Hei para menteri, berhenti dari sekarang mau bicara penundaan pemilu. Berhenti dari sekarang perpanjangan jabatan. Kerja, biar itu urusan sana. Yang pemerintah nyiapkan pemilu. Kan gitu kan? Itu pidato Presiden resmi habis sholat Jumat. Anda begitu yakin ya? Saya yakin. Oleh sebab itu saya akan melaksanakan itu dengan sepenuh hati bahwa pemilu harus jadi. Ini direkam ya? Rekam, tahu? Kalau nanti satu hari, entah dengan alasan apa, pemilu ditunda. Karena lagi-lagi menurut Denny Indrayana, ketika nanti ada calon yang tidak disepakati oleh koalisi ini atau mengganggu strategi koalisi, maka akan didorong adanya penundaan pemilu. Ini lupakan 3 periode dulu, tapi ada penundaan pemilu. Kalau itu terjadi, Anda berani bertanggung jawab? Kenapa saya berani Karena Anda yakin hari ini Karena yang tidak akan terjadi. Yang mendukung tidak mendukung kan bukan saya. Kalau itu terjadi, lalu menimbulkan kekisruhan kan di luar skenario pemilu, gitu. Kenapa saya harus bertanggung jawab orang tidak dicalonkan kok lalu saya suruh bertanggung jawab? Karena Anda yang tidak mencalonkan yakin bahwa itu tidak akan saya terjadi. yakin nyiapkan lapangan pemilu. Soal orang mau mencalonkan atau tidak karena permainan politik, saya kan tidak boleh ikut. Saya siapkan lapangannya pemilu jadi. Bahwa ada orang dijegal di antara pemain politik sendiri, itulah demokrasi. Asal tidak kriminal kita kan tidak boleh ikut. Nah, ini konteksnya penundaan pemilu. Iya. Tidak akan terjadi. Iya kan, karena ada orang mau dijegal politik, lalu tidak calon, lalu terpaksa penundaan pemilu. Kita kan tidak bisa melarang orang itu. Makanya saya katakan, saya pastikan pemilu jalan. Tapi kalau ada orang ngomong gitu, kan itu yang jadi isu juga kan. Itu. Kalau orang itu, kita kan tidak bisa mempersoalkan, itu hak dia. Ada hal yang menarik, yang mungkin luput dari pengamatan beberapa orang, tapi sebagian orang mencatatnya. Karena dalam pertemuan dengan Denny Indrayana, Anda mengungkapkan bahwa ada pimpinan KPK yang datang ke Anda dan mengatakan bahwa ada
pimpinan partai yang sebenarnya sudah layak menjadi tersangka karena memenuhi semua kriteria, minta izin atau meminta Anda untuk meminta izin kepada Presiden. Intinya supaya dibolehkan ditangkap ini atau diproses. Itu artinya kan dugaan banyak orang tentang revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan KPK sehingga KPK tidak independen terbukti. Saya jelaskan itu tuh konteksnya atau cerita lengkapnya dipotong aja oleh Denny. Saya pastikan dulu satu, Pak Firly Bahuri dan KPK sering datang ke kantor saya seperti halnya saya sering datang ke kantor dia untuk koordinasi penegakan hukum. Itu dibolehkan oleh undang-undang. Lah kenapa tidak? Misalnya Pak Firly kesulitan nangkap Lukas LNB. Loh, KPK itu kan kecil institusinya, kan saya harus koordinasi dengan polisi, dengan TNI, dengan Mendagri, dengan Menteri Kesehatan. Itu tidak bisa dilakukan oleh Pak Firly, saya yang melakukan. Iya kan? Boleh, sangat boleh. Baik. Dia perlu dukungan teknis. Nah, dalam konteks KPK datang minta izin atau Nah, itu meminta yang saya Anda jelaskan. memfasilitasi. Itu yang saya jelaskan. Soal pimpinan partai, saya tanya juga, ini banyak juga tuh pimpinan partai yang disebut-sebut menjadi pasien. Loh iya Pak, gimana? Itu aja. Anulah, Presiden gimana pandangannya? Presiden pandangannya sama dengan saya bilang. Saya tidak perlu ngelapor ke Presiden, tegakkan hukum, jangan pakai politik. Gitu aja. Kalau ada bukti, jalan. Pak Mahfud, perseteruan Anda dengan Rizal Ramli ini mencuat ke permukaan, jadi pembicaraan publik juga. Pertama yang mengagetkan adalah Anda tampak emosional. Ya. Anda mengatakan Rizal Ramli bodoh, ngawur, dan meledaklah itu. Orang bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga Anda begitu marahnya, tanda kutip ya. Apa yang terjadi? Mungkin Anda hanya baca berita ledakannya, tapi ketika saya nulis itu saya pasang juga berita ketika dia mengatakan sesuatu yang sangat ngawur dan bodoh. Pertama, dia mengatakan Mahfud itu sekarang menjadi penjilat kehilangan idealisme karena sudah menjadi pejabat. Dan dia berdosa kepada para pemimpin republik ini karena dia atau Mahfud mengatakan bahwa orang kalau jadi pejabat itu jadi iblis. Ini sama sekali tidak benar. Saya mengatakan orang kalau mau masuk ke sistem pilkada yang berlaku sekarang ini, malaikat pun bisa jadi iblis. Itu saya nyatakan 2012, saya tempel berita nilai. Itu ketika itu memperjuangkan perubahan undang-undang pilkada. Dan perjuangan saya itu berhasil. Undang-undang pilkada diubah, diundangkan tanggal 29 September tahun 2014. Tapi 2 hari kemudian oleh Pak SBY dicabut sendiri undang-undang itu menjadi perpu pemilihan gubernur bupati. Karena menurut saya, kalau sistemnya seperti sekarang ini, pada waktu itu ya, ini pilkada pasti bupatinya korupsi, gubernurnya korupsi. Meskipun tidak mau korupsi pasti terjebak korupsi. Jadi iblis dia. Saya bilang begitu di tahun 2012. Jadi kok sekarang saya bilang... konteksnya itu ya? Hah? Konteksnya itu konteksnya ya? itu dan saya tempelkan berita itu ke Rizal Ramli. Inilah beritanya. Kapan saya bilang orang jadi pejabat itu jadi iblis? Di mana saya bilang? Tidak jawab dia. Kemudian dia bilang pengkhianat dan macam-macam gitu. Lah di mana saya bilang? Wah, maka saya katakan ngawur kamu. Kamu tiap hari ngejek Pak Jokowi, ngejek Sri Mulyani dengan hal-hal yang tidak benar. Beliau diam. Kalau saya tidak, saya lawan kamu. Saya bilang gitu. Tunggu, Anda kan tadi bilang bahwa saya ini senang dikritik. Lah iya, tapi senang. Kan tidak larang kritik, tapi harus jawab dong. Masa Anda boleh jawab? Kan saya sejak dulu bilang, saya undang semuanya kritik. Tapi kalau pemerintah menjawab, jangan dibilang anti kritik. Harus dijawab. Kalau Anda kritiknya keras, saya keras. Kalau halus, saya jawab halus. Anda sempat bilang bahwa ini urusannya jadi personal karena dia mengatakan menyebut nama Anda pribadi. Iya. Anda merasa ini personal? Iya dong. Dibilang Mahfud pengkhianat, Mahfud penjilat, berdosa kepada republik ini karena kalau jadi pejabat iblis gitu. Nah, saya juga pejabat, dia pejabat. Saya bilang kalau ikut pilkada sistemnya ini tidak diubah, korupsi akan berjalan terus. Dan benar sampai sekarang semakin banyak orang ditangkap. Tahu enggak ketika saya bicara itu tahun 2012, saya itu berbicara di seminar dengan Pak Ansori, ketua KPU waktu itu, terus Gamawan Fauzi, Joko Suyanto, saya ketua MK, bicara itu saya di sebuah seminar. Ini bisa jadi iblis kalau kayak gini gitu. Itu tahun 2012.
Oleh sebab itu disepakati yuk bikin undang-undang baru. Berhasil tuh, semua partai setuju. Tapi tiba-tiba civil society marah ketika undang itu dibahas. Lalu Pak SBY pergi ke Amerika diserang terus sampai akhirnya dia mengumumkan dari Amerika, saya tidak akan merusak reputasi saya membangun demokrasi. Akhirnya apa? Pulang dia diundangkan, karena memang harus diundangkan. Itu tanggal 29 September, tanggal 2 Oktober dicabut. Melalui Perpu. Melalui Perpu. Dan saya tahu yang buat Perpunya itu Denny Indrayana, konseptornya. Teman saya juga, ke diskusi-diskusi dengan saya juga. Karena waktu itu situasi politiknya tidak memungkinkan kalau itu dibiarin. Kalau saya tidak salah ya, kenapa sampai kemudian ini muncul ke Ramli menyitir cuitan Anda juga bahwa kalau ini soal Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Gara-gara cuitan Anda juga, Anda menyatakan seandainya saya berada di luar pemerintahan, saya juga mengkritisi Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Yaitu dia tidak baca beritanya, hanya baca judulnya. Itu bukan cuitan saya, itu pernyataan saya di istana. Begitu rapat tentang Perpu itu, kan saya dikerubuti oleh wartawan. Pak, kenapa keluar Perpu ini para akademisi, ini marah ini. Saya bilang, seandainya saya akademisi dan saya bukan anggota kabinet, saya pasti ikut ngeritik ini. Tetapi ada sambungannya. Tapi karena saya anggota kabinet dan saya tahu diskusinya bahwa ini harus dilakukan dan punya alasan untuk dilakukan, maka saya setuju. Saya sudah berjuang di kabinet, pendapat saya begini, tapi ini faktanya. Oh iya, saya tahu. Kan itu lalu saya jelaskan kan. Ini masalah perfaksto, masalah perkembangan ekonomi, masalah geopolitik, kan itu yang saya jelaskan. Tapi judulnya, Mahfud, seandainya saya bukan menteri, saya kritik. Loh, tidak begitu dong. Seandainya saya bukan menteri, saya pasti tidak tahu persoalannya. Karena bukan tidak menteri, tahu, Anda ikut mengkritisi, begitu ya? Iya, pasti begitu. Kalau tapi sekarang tahu, karena Anda di dalam, Anda tahu, iya, maka Anda bisa memahami. Bisa memahami, dan saya mendukung, memberi perspektif hukumnya bagaimana. Nah, lalu di dalam dibilang, ini akademisi sudah menjadi penjilat. Kalau sudah jadi menteri, tidak mau ngeritik. Loh, saya bilang saya ngeritik karena sudah tahu alasannya. Kan gitu. Kalau saya di luar, ya ngeritik. Kalau orang tidak tahu seperti Anda, semua kan tidak tahu. Apa yang diperdebatkan di dalam. Baik, bagaimana data-data angka persoalan itu. Kita kan bicara berdasar statistik ilmiah. Baik, saya termasuk mungkin yang percaya bahwa orang-orang yang kritis, orang-orang yang selalu ribut mengkritisi pemerintah, ketika mereka menjadi bagian dari pemerintahan, mereka jadi lembek semua. Semua? Saya nggak bilang iblis ya. Kecuali saya tidak lembek. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda nggak lembek? Iya, itu saya selalu lakukan. Semua yang bisa lakukan, lakukan. Ya, kanan kiri satu meskipun gitu. Apakah di internal Anda juga bersuara keras? Oh iya dong, di internal dulu. Tapi seperti saya katakan, orang itu dulu semua ini orang ini kan pejuang semua nih. Sesudah memerintah juga enggak buat apa-apa. Ada orang, oh banyak PKI bergentayangan, tapi ketika dia pemerintah enggak berbuat apa-apa, sesudah turun baru ngomong. Karena Anda cerewet, ini kembali lagi ke soal cerewet ya. Dengan cuitan-cuitan Anda, lepas dari Anda sudah menjelaskan, tapi boleh dong saya mewakili juga pandangan yang mungkin berbeda. Jangan-jangan Anda punya agenda. Jangan-jangan Anda juga sedang mempersiapkan diri untuk juga ikutan di 2024. Baik, kita lompat ke persoalan yang lain. Tentang kekhawatiran apa yang akan terjadi di tahun 2024 nanti. Karena itu adalah tahun pemilu, pemilihan presiden, di mana kemudian kekhawatiran sebagian masyarakat ini adalah munculnya konflik. Apakah itu antar agama, suku, ya, kemudian muncul ke permukaan lagi isu mengenai politik identitas. Oh iya. Karena pengalaman kita sebagai bangsa ketika Pilkada DKI itu kan politik identitas begitu kuatnya sehingga sampai hari ini di mana kita duduk berhadapan seperti ini, konflik itu belum selesai juga. Secara umum, apakah kekhawatiran itu menurut Anda berlebihan atau perlu diwaspadai? Saya agak khawatir juga. Tapi itu bisa
diatasi ketika nanti orang mengatur koalisi, ya. Ya nanti biar partai yang bicara, tapi menurut saya koalisi pencalonan presiden dan kombinasinya wakil presiden itu akan menentukan itu ke depan. Menampung aspirasi kedua pihak, kemudian lalu disepakati bersama. Sebagaimana yang dilakukan di periode yang lalu. Iya, menurut saya kalau bisa seperti itu bisa diatasi. Tapi terus terang Mas Andi, saya melihat perkembangannya sekarang dua yang saya khawatirkan. Apa itu? Saya katakan 2024 insya Allah lah saya menjadi salah satu garantor bahwa pemilu itu jadi. Banyak yang garansi tentu presiden. Saya menjadi pelaksana tugas pemilu jadi. Tapi yang saya khawatirkan nanti sesudah pemilu itu, bisa enggak nih politik identitas ini dilebur menjadi politik nasional yang inklusif kosmopolit. Kalau tidak bisa itu berbahaya. Lalu yang kedua yang saya khawatirkan, jaringan korupsi, nepotisme, ya, facilitation payment, pembayaran untuk promosi-promosi ngurus apa itu hasil temuan transparansi internasional itu masih merajalela. Promosi apa ini? Apa saja? Untuk jabatan, untuk jabatan, pangkat, untuk sekolah di angkatan ini, angkatan itu. Kalau enggak, keluarganya harus bayar. Dan presiden udah tahu itu. Sudah kita presentasikan lah hasil temuan TI itu. Ini Pak masalahnya. Nah ini, sekarang lu masuk, akarnya melebar. Anda mau masuk sebuah sekolah angkatan gitu. Enggak ada kalau enggak pakai facilitation payment itu. Sudah bukan rahasia. Sudah bukan rahasia, makanya saya ngomong. Tapi Naik kadang-kadang pangkat orang yang enggak begitu ngomong cepat kan. juga bukan rahasia. Iya. Siapa di belakang dia? Iya. Siapa promotornya? Betul. Oke. Betul. Baik. Nah itu yang Jadi harus dua diatasi hal itu sesudah menjadi itu. kekhawatiran Anda. Kekhawatiran saya itu kalau yang lain sih ekonomi kita sih oke, bagus lah. Ini pertumbuhannya di luar dugaan kan. Ya, 5,2 menjadi 5,31 dan terbaik. Tapi kita fokus kembali ke urusan 2024. Kalau ada kekhawatiran semacam itu, bagaimana dengan munculnya pernyataan dari Partai Umat, pimpinan Pak Amin Rais, yang secara terbuka mengatakan kami mengusung politik identitas. Ini diperdebatkan apa yang dimaksud dengan politik identitas. Ini perdebatannya panjang. Oh bukan itu maksudnya, bukan. Tapi kita paham bahwa yang dimaksud dengan politik identitas yang kita kenal itu akan menyebabkan munculnya konflik-konflik di masyarakat. Bagaimana Anda menyikapi atau menanggapi pernyataan bahwa ada partai yang mengusung politik identitas? Mungkin secara elektoral itu dianggap menguntungkan oleh Partai Umat. Ya, karena kan memang ada lah kelompok itu. Tapi itu tidak dominan, saya kira tidak sampai 1 atau 2 kursi lah kalau dapat dukungan dari itu. Oleh sebab itu saya menganggap apa yang diusulkan Pak Amin Rais dan umatnya itu bukan politik identitas sebenarnya. Identitas politik, beda loh. Beda identitas politik. Saya orang Islam, saya orang Madura, identitas politik saya secara murni saya Muslim, saya orang Madura. Itu sudah dibahas, tapi mengapa orang kemudian mengaitkan dengan pengalaman masa lalu? Karena di dalam pernyataan itu diikuti dengan sikap bahwa mereka akan melakukan diskusi gagasan politik di masjid-masjid. Sampai di sini? Tidak apa-apa menurut saya, kan masjid memang tempat politik. Politik itu kan tidak selalu berarti permusuhan ya. Politik itu kan artinya policy, kebijakan negara, bisa didiskusikan di masjid. Ada politik ekonomi, ada politik hukum. Kenapa kalau berdiskusi di masjid? Politik kebudayaan kan boleh. Wong kita setiap ceramah Jumat, pengajian juga sebenarnya isinya kan politik. Politik dalam arti policy untuk publik kan gitu. Tapi yang dipahami oleh masyarakat bukan ini. Jadi itu kan jawaban. Nah ya, kalau itu kan nanti normatif ya. Enggak normatif juga, praktis. Iya. Tapi kalau yang dimaksud di sini, yang ditangkap oleh sebagian besar orang dan kelihatannya dimaksudkan oleh Partai Umat adalah memanfaatkan masjid ya. Nanti ini kita bisa lihat nanti prakteknya seperti apa. Ini kan masih dalam perdebatan. Tapi kan sudah berkali-kali misalnya Presiden mengatakan jangan lagi kita menggunakan, memanfaatkan, menerapkan politik identitas. Sampai di sini sikap pemerintah seharusnya bagaimana? Ya, untuk keamanan ya, kita bicara keamanan 2024. Iya, kita kan tidak bisa melarang itu kalau orang memperjuangkan aspirasi berdasar agamanya. Tetapi
Kenapa kita sebut politik identitas itu dilarang? Kalau dijadikan identitas itu untuk menihilkan orang lain. Kalau gagasan, nah itulah sebabnya kalau saya ini kan belajar dari kitab-kitab NU itu kan ada politik itu, ada politik inspiratif atau politik kebangsaan, kenegaraan, lalu ada politik praktis. Nah politik inspiratif itu ditanam dari masjid-masjid. Anda harus berbuat baik, harus berlaku adil, itu kan politik. Politik inspiratif. Kalau milih pemerintah pilihlah yang adil, jangan yang korupsi, itu kan politik. Iya kan? Politik inspiratif. Tapi tidak boleh, masjid, kamu milih Pak ini ya, kamu milih partai ini. Nah itu yang tidak boleh kalau di masjid. Nah kalau itu dilakukan pasti nanti dilarang, pasti ditindak. Karena masjid, ya oleh aparat, mungkin KPU, nanti kita koordinasikan. Tapi Bawaslu sudah mengatakan kalau itu dilakukan sekarang sebelum pemilu dimulai, dia tidak punya kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 7 ya tentang pemilu. Ya. Jadi nggak ada kewenangan. Nah ini yang nanti membuat Bawaslu sendiri mengatakan agak khawatir ketika nanti masjid dimanfaatkan untuk politik praktis sebagaimana yang masa lalu ya. Saya nggak tahu dengan definisi Anda tentang politik di masjid tadi ya. Tapi saya sudah dengar, cuma orang memahaminya berbeda, bahwa ini nanti akan ada seruan-seruan ya, kemudian menyerang ya kelompok-kelompok yang tidak sependapat atau sepaham dan seterusnya. Tapi sampai sini sebenarnya pendapat Anda sendiri, apakah ini belum sesuatu yang mengkhawatirkan? Nggak mengkhawatirkan menurut saya. Itu sudah terjadi dan bisa diatasi. Dan itu sulit dihindari. Orang kan punya identitas, punya aspirasi dan sebagainya, asal itu tadi pengawasan kita lakukan sama-sama. Kan semuanya berpolitik sebenarnya. Orang yang anti politik identitas sebenarnya sedang berpolitik di masjid. Kamu jangan gunakan politik identitas. Itu kan politik juga, politik inspiratif. Kan gitu. Kan ada politik inspiratif, ada politik praktis. Politik kebangsaan, kenegaraan, dan politik elektoral. Kan itu. Nah itu beda. Baik, saya akan sampaikan pertanyaan terakhir. Karena Anda cerewet, ini kembali lagi ke soal cerewet ya. Dengan cuitan-cuitan Anda, lepas dari Anda sudah menjelaskan, tapi boleh dong saya mewakili juga pandangan yang mungkin berbeda. Jangan-jangan Anda juga sedang mempersiapkan diri untuk juga ikutan di 2024. Sampai di sini, apa jawaban Anda? Kecerewetan saya begini, saya tidak akan jawab itu sekarang. Udah. Baik, kalau gitu kita akhiri pembicaraan kita. Pak Mahfud, terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy Double Check. Ini adalah panggung untuk menjelaskan hal-hal yang ada di sekitar tokoh yang saya undang, yang lebih banyak negatif ya, pandangan negatif, tudingan-tudingan dan semacam. Tidak semua orang berani datang ke acara ini, saya harus akui. Banyak tokoh yang tidak berani. Saya mau diundang lagi, mau juga. Baik, terima kasih untuk keberanian Anda. Baik, itu tadi perbincangan saya di Kick Andy Double Check bersama Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD, tentang berbagai isu yang beredar di sekitar Pak Mahfud. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan pandangan, memberikan pencerahan, memberikan perspektif dalam melihat persoalan yang ada di sekitar Menko Polhukam maupun persoalan bangsa. Semoga ada manfaatnya. Dan bagi Anda yang tadi menyaksikan acara ini tidak dari awal, jangan khawatir karena Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com dan juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga perbincangan ini memberi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.